Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Dari 260 juta jiwa penduduknya, 230 juta jiwanya berKTP-kan Islam, bertuhankan Allah, dan berkitabkan Al-Quran. Tapi tahukah saudara, jika 65% umat muslim di Indonesia itu buta huruf Al-Quran, artinya ada 140 juta lebih saudara seiman kita tidak bisa membaca Al-Quran. Sebuah fakta yang memprihatinkan, bukan? Maka tak heran jika setiap hari kita disuguhi tontonan, baik di media sosial ataupun televisi, informasi itu tak jauh-jauh dari kemiskinan, kriminalitas, perceraian, seks bebas, narkoba, dan kebobrokan lainnya. Ketidakidealan tersebut disebabkan karena umat hari ini sudah terlampau jauh dari manual buku kita, yaitu Al-Quran. Gerakan Sidak, surgakan Indonesia dengan Al-Quran, hadir di tengah kita sebagai solusi dengan opsi bahwa kita harus kembali ke Al-Quran. Gerakan ini memiliki visi mensurgakan Indonesia dengan misi memberantas buta huruf Al-Quran, mencetak 23 juta penghafal Al-Quran, dan membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Sidak bersama kekuatan umat berikhtiar untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut dengan melahirkan berbagai macam program. Dalam memberantas buta huruf Al-Quran, Sidak berjuang dengan metode Thaqifah yang hanya butuh 5 kali pertemuan, insya Allah bisa baca Quran. Alhamdulillah, metode ini terbukti membantu lebih dari 370.000 orang sejak diluncurkan, dan angkanya terus bertambah setiap harinya. Sementara untuk mencetak para penghafal Al-Quran, Sidak mengajak sebanyak-banyaknya orang menghafal dengan metode MIM. Menghafal itu mudah, baik secara online maupun secara offline. Saat ini metode MIM sudah membantu ribuan orang dengan berbagai latar belakang, mulai dari pengusaha, karyawan, anak-anak, remaja, ibu rumah tangga, bahkan yang sudah berusia senja, semua bisa hafal Al-Quran dengan mudah. Bahkan atas izin Allah, metode ini bukan hanya bisa membantu mereka menghafal ayatnya, tapi juga arti perkata, nomor surat, nomor ayat, halaman, posisi, tadabbur ayat, dan lain-lain. Wa idh najaynakum, dan ketika kami menyelamatkan kamu min ali Fir'aun, dari pengikut-pengikut Fir'aun, yasumunakum su'al adab, dan mereka menimpa kamu dengan siksaan yang berat, yuzabbihuna abna'akum, dan mereka menyembelih anak lelakimu, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak perempuanmu, wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim, dan ini adalah cobaan besar dari Tuhanmu. Itu adalah surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 49, posisi pojok kanan atas, halaman 8. Selain itu, untuk membuat umat kembali ke masjid dan lebih dekat dengan Al-Quran, Sidak juga membuat berbagai macam program dakwah sosial berbasis masjid. Di antaranya, Pasar Bahagia, Hadiah untuk Pejuang Nafkah, Quran untuk Indonesia, Sidak Solidarity, Gerakan Infak Beras, Gerakan Infak Protein, Hijrah Box, Santri Bersih Rapi dan Wangi, Wisata Quran Pedalaman, Masjid Makan-Makan, dan banyak lagi program lainnya yang didedikasikan untuk mengajak umat kembali ke masjid dan lebih dekat dengan Al-Quran. Saudaraku, percayalah, segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan. Malaikat yang jadi wasilah turunnya Al-Quran jadi pemimpin para malaikat, yakni Jibril. Bulan turunnya Al-Quran jadi bulan yang mulia, yakni Ramadan.
malam turunnya Al-Quran jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Manusia yang ditugaskan Allah menyampaikan Al-Quran jadi manusia terbaik di muka bumi, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu banyak cerita dari mereka yang dekat dengan Al-Quran, hari ini hidupnya menjadi jauh lebih baik. Sudah tidak ada waktu untuk berpangku tangan. Umat ini sudah jenuh dengan berbagai keterpurukan. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari semua ini adalah dengan menjalani hidup sesuai dengan yang Allah mau, yang sudah tertulis secara gamblang di dalam kitab suci Al-Quran. Mari surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo Papungkas, saya asli Jogja. Saya adalah founder dan co-founder dari beberapa studio desain yang ada di Jogja dan ada di Kebumen. Yang di Jogja sendiri ada 3, kemudian yang di Kebumen ada 1, dan yang 1 virtual gitu. Total desainer timnya itu ada sekitar hampir 50 lah. Studio desain kita itu lebih banyak ngerjain full design service. Kalau kayak di Slab Design Studio kita lebih banyak ke ilustrasi, UI, UX berkaitan sama web design, terus aplikasi, mobile apps itu. Tapi nggak menutup kemungkinan bikin logo, branding, PowerPoint, 3D illustration juga, packaging untuk produk-produk. Tapi memang pangsa pasarnya kita hampir 99% mungkin bisa dibilang itu luar negeri semua kayak gitu. Kalau yang lokal tuh malah sedikit jarang, bisa dihitung jari lah, dan itu mungkin kayak dari kenalan-kenalan gitu-gitu aja. Kalau yang dari Slab Design Studio itu berdiri sejak 2011, orientasinya ke service, jadi menerima pesanan. Ada klien minta dibikinan apa, kirim briefnya, terus kita kerjakan. Ada juga sih kita mengerjakan produk, itu bukan kayak pesanan, tapi kita bikin produk, terus kita upload di website atau platform gitu. Nanti dari situ ada yang beli, kita dapat royaltinya. Kayak kalau yang Letterhand Studio itu kita jualan font, awalnya dari sketsa gitu, kemudian dari sketsa dibikin vektornya, diolah jadi font supaya bisa diketik, setelah itu dibikin desain previewnya supaya mendemonstrasikan bagaimana font itu nanti misalkan dipakai jadi produk itu gimana. Memang orientasinya full produk, ada orang yang beli, kita dapat royalti dari situ kayak gitu. Kemudian yang Vector Factory itu full service, mengerjakan desain-desain untuk e-sport logo, semacam kayak industri gaming ya. YouTuber juga gitu, kita bikin logonya, terus karikatur, video motion grafik kayak gitu. Terus yang keempat itu yang di Kebumen sebenarnya itu duplikasi sama kayak yang Vector Factory, namanya Telato Studio. Itu mirip sama seperti Vector Factory. Terus yang kelima itu secara virtual, menjadi kontributor ke sebuah perusahaan di Eropa gitu, untuk memproduksi ilustrasi-ilustrasi vektor gitu. Saya kan memang dari sejak kecil seneng gambar. SMP itu malah saya pernah itu gambar-gambar. Guru itu saya gambar karikaturnya, kan bosen kan daripada nyata terus, saya itu ketahuan, terus malah disetrap suruh gambar seluruh kelas. Masuk SMA ya masih sering gambar, jadi buku catatan tuh di balik itu malah banyak gambar-gambar gitu. Kuliah itu
Saya nggak ngambil jurusan seni malahan. Saya ngambilnya jurusan Fakultas Industri Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Itu kenapa saya ngambil itu, karena membahagiakan orang tua. Orang tua kan masuk UGM, oh, senang gitu lah anak gitu, bisa masuk UGM. Saya kenapa ngambil itu, karena itu ya jurusannya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Walaupun dulu sebenarnya tuh pengennya masuknya ke arsitek, insinyur pembangunan lah gitu lah. Tapi karena waktu itu saya sadar diri, saya kayaknya terlalu tinggi arsitek dan juga banyak hitung-hitungannya kan. Akhirnya saya ngambil industri teknologi, industri pertanian. Begitu masuk situ malah saya belajar desain di situ. Kan mau bikin jaket angkatan, nggak ada yang bisa bikin kan desain. Kemudian saya sketsa sendiri pakai coret-coretan gitu. Setelah jadi saya nggak marem gitu. Ya udahlah dibikin grafisnya. Awal saya pakai grafisnya pakai Microsoft Paint gitu. Saya urak-urak, setelah jadi saya kasih ke teman-teman. Mulai itulah dari awal saya kecintaan saya dengan dunia desain grafis gitu. Lanjut setelah itu ada Makrab. Makrab kan bikin buklet data-data mahasiswa baru segala macam. Ada yang handle, ya udah saya mengajukan diri. Walaupun waktu itu saya sendiri nggak ngerti sama sekali soal desain, akhirnya belajar sendiri Corel Draw untuk nge-layout buklet. Setelah saya nge-layout, loh kok enak, kok asik gitu kan. Waktu saya desain gitu tuh saya berangan-angan gitu. Enak ya kalau misalkan saya suatu saat itu bisa mencari nafkah lewat desain gitu. Kepuasannya kan double, ya puasan finansial dapat, tapi secara batin juga dapat. Hobi yang kita lakukan itu kan nggak beban ya rasanya gitu. Saya nggak kepikiran sampai seperti ini, ada tim segala macam. Itu saya cuman kayak ya jaga toko, ada yang datang mau pesen bikin desain flyer, oh ya udah tak bikinin, nah itu ini harganya sekian, paling kayak gitu, nggak kebayang sampai segini. Di selang-sela perjalanan itu saya sempat ngeband, pengalaman mendapatkan uang pertama itu dari situ. Jadi semester 3 atau 4 itu saya udah alhamdulillahnya udah bisa lepas dari orang tua secara finansial, sehingga saya membiayai untuk kebutuhan hidup sama kuliah tuh lewat band itu tadi. Berangkat jam 9, jam 10, pulang jam 1-2 pagi itu. Itu sampai kuliahnya sempat kacau sih. Dan bayaran waktu itu sih sekali manggung dalam 2-3 jam tuh 50.000. Ya tetap disyukuri, yang namanya seneng kan itu. Dari situ bisa terkumpul, terus saya dapat tawaran dari teman untuk bikin kios pulsa sama HP kecil-kecilan. Dari situ saya mulai belajar buka usaha. Waktu itu modal sekitar 3 jutaan kalau nggak salah. 50-50 bikin etalase. Kalau kayak tempat kan karena nggak ngontrak ya, jadi ngirit lah kayak gitu, terus beli HP beberapa. Itu jalan sekitar 2 tahunan mungkin ya, jadi tutup, bangkrut karena saya udah mulai fokus jadi karyawan itu, jadi di perusahaan merchandise itu, dan jadi jarang tak urusin. Selain itu juga sebenarnya kan waktu saya ngeband, kalau ngelihat dulu kan juga itu kan ngebandnya kadang di klub malam, di yang jualan-jualan minuman gitu. Jadi mungkin ada sisi keberkahan yang kurang gitu. Jadi itu sempat stres juga itu sama partner saya tuh, karena saya lama nggak ngurusin, jadi sibuk dengan diri sendiri gitu. Dan apalagi terus menikah kan tahun 2007, itu sampai temen yang jadi partner, terus tim yang itu sampai nggak datang ke nikahan juga. Karena ya saya sendiri menyadari itu kesalahan saya, gitu. Terlalu egois gitu. Udah dapat kerjaan di situ, terus yang konternya saya tinggal kayak gitu-gitu. Walaupun kadang masih suka datang nengok gitu. Dan itu saat saya pertama memutuskan untuk ngelamar dan akhirnya diterima, itu saya udah memutuskan untuk nggak ngeband lagi gitu. Karena selain ngeband itu capek juga, dan kuliah saya kan jadi molor-molor tuh Mas. Saya masuk 2001, 2006 itu belum lulus sampai akhirnya 2007 lah akhirnya lulus. Itu juga udah ditanyain sama calon mertua waktu itu. Ini udah siap, kira-kira mau nikahnya kapan? Nah, makanya segera cepat lulus biar habis itu nikah. Gitu dong. Aqua dulu. Saya waktu punya usaha itu masih banyak waktu kosongnya juga, dan saya pengen ada tantangan baru gitu loh, dan yang sesuai dengan passion gitu. Desain itu kan memang saya seneng kan gitu, saya seneng dan cobalah ngelamar gitu. Dan dulu sih niatnya agak jelek gitu, dalam artian saya coba dulu belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam ayah bunda, abang kakak serta teman-teman semua. Selamat datang di webinar Menggapai Keberkahan eh, yang diselenggarakan oleh dari Gerakan Surgakan Indonesia dengan Al-Quran atau SIDAQ, gerakan dari Pontianak. Jadi webinar ini menyelenggarakan beberapa tema yang diantaranya adalah tentang desain. Nah, kali ini akan dibawakan oleh pemateri kita yang Masya Allah sudah kita lihat tadi profilnya di Pecah Telur, yaitu Mas Arya Pamungkas. Beliau juga pernah masuk Kick Andy, Masya Allah. Nah, sekarang mungkin langsung saja ke pemateri, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget nih yang jawab. Mantap. Jadi ikutan melek nih. Oke, tadi udah pada nonton ya yang di Pecah Telur. Jadi kalau udah pada nonton kayaknya saya udah nggak perlu jelasin banyak-banyak lagi nih. Tapi mungkin kalau yang di Pecah Telur tadi belum terlalu detail untuk di setiap usaha atau bidang yang digeluti mungkin ya. Nah, nanti di sini saya coba secara sekilas untuk memberikan memberi gambaran gimana sih cara dapat duit dari desain di luar negeri dengan penghasilan dolar, gitu. Dan ini materi yang saya bawakan, insya Allah ya nanti bisa diaplikasikan buat teman-teman yang bahkan mungkin ya belum mengenal ini desain sebelumnya atau yang masih awam ya kayak gitu. Dan kira-kira apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Oke, kalau penjelasan tentang diri saya tadi udah nggak perlu panjang lebar lagi. Saya ingin menjelaskan ini aja langsung to the point-nya, ya kan. Dapat cuan, nah tadi ada kata-kata cuan ya. Dapat cuan gimana, dari dolar itu gimana, dari luar negeri, nah kan gitu. Nah, ini saya kalau untuk studio yang utama itu namanya Slab Design Studio. Itu yang studio saya yang pertama, yang dari 2011. Kemudian di 2016 ada Letterhand Studio, sama ya itu tadi ada Vector Factory dan lain sebagainya. Nah, ini saya coba bukakan profil-profilnya. Jadi ini adalah profil dari sebentar saya share screen dulu. Mungkin dari hostnya bisa di-allow untuk saya bisa share screen. Mungkin saya bisa jadi co-host supaya saya bisa share screen. Gimana sini? Ya. Ya, sudah pada bisa lihat ya. Oke, jadi ini adalah profil dari portofolio dari desain dari Slab Design Studio. Nah, ini yang kita jual. Jual kemana? Ke luar negeri tadi. Ya. Jadi ini namanya situs Dribbble, ya kan. Di sini ini kita lebih seperti kayak apa ya? Mungkin kayak Instagram kali ya. Jadi lebih kayak sosial media, bersosmed, cuman di sini ekosistemnya benar-benar mengerucut ke desain grafis atau lebih spesifiknya di desain UI UX dan ilustrasi. Seperti yang teman-teman bisa lihat, desain-desain dari Slab Design Studio ya seperti kayak gini.
Nah, terus gimana bisa datengin klien kan, nah gitu. Jadi misalkan nih kita klik ya, nah di sini kan ada keterangannya. Nah, everyone, nah, ada kata-kata kayak gini. Nah, terus setelah itu kita tinggal alamat email di sini ya kan. Terus itu ada kalau kita mau chat bisa lewat chat Skype atau lewat kontak lewat Instagram atau Facebook ya, gitu-gitu. Itu namanya situs Dribbble ya. Nah, untuk cara apa namanya membangun portofolio untuk Dribbble ini sendiri memang butuh waktu ya kan? Dan butuh effort supaya apa namanya nanti supaya teman-teman bisa apa namanya nggak apa ya butuh sabar sih ya kayak gini nih. Soalnya yang namanya apa desain ya terutama membangun portofolio itu mutlak sih apalagi kalau kita jualan jasa desain. Jadi kalau di slide desain sendiri itu kita seperti yang saya bilang itu lebih orientasi jasa service ya atau menerima pesanan seperti yang saya bilang tadi. Nah, itu apa namanya dengan seperti itu makanya kita harus banyak-banyak ngisi etalase tanda kutip ya. Etalase barang dagangan kita kan gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang tertarik untuk datang untuk melihat terus aku mau dong dibikinin desain kayak gini. Nah, misal tuh. Atau mau dong dibikinin desain kayak gini. Nah, gitu. Nah, makanya portofolio itu menjadi satu hal yang mutlak amunisi kalau kita udah memutuskan untuk berkarir di desain online. Gitu. Terus misalnya teman-teman ngelihat wah kok kayaknya butuh waktu ya soalnya istilahnya apa yang udah dikerjain di slide design wah kok susah ngejarnya kayak gitu enggak juga. Untuk slide design di Dribbble itu kita juga baru mulai di tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi belum bertahun-tahun juga dan banyak juga teman-teman saya yang barusan datang, barusan join di Dribbble. Kemudian terus apa namanya mereka udah bisa dapetin klien dari sini. Asal apa syaratnya? Syaratnya memang kualitasnya dijaga gitu. Kualitasnya dijaga dan kita ngerjainnya memang sesuai dengan tren yang lagi apa namanya lagi diminati sekarang. Cara ngelihat trennya gimana nih? Nah, sini di Dribbble ini kan kita bisa ngelihat nih populer. Nah, ini kan yang populer. Di sini kan kita bisa ngelihat tuh desain-desain yang populer itu seperti apa. Nah, terus kalau kita bisa cek di desain-desain yang populer, ini nih bisa menjadi patokan untuk tren desain untuk apa namanya yang sedang in sekarang tuh apa gitu kan. Nah, itu yang sedang in seperti apa itu bisa kita jadiin patokan itu. Terus misalkan wah kok kayaknya berat banget ya ini rata-rata bikinnya desain ini, desain UI UX aplikasi mobile app website gitu. Nggak usah minder gitu, nggak usah apa namanya berkecil hati. Semua itu bisa dipelajari, ya kan? Semua bisa dipelajari dan semua ada prosesnya. Yang penting apa teman-teman semangat ya kan untuk memulai ya kan. Terus mau untuk maju gitu, untuk berkarir di desain online. Terus gimana cara belajarnya ya nanti saya jabarkan satu persatu. Ini saya coba membuka mindset dari teman-teman dulu ya. Cara dapetin cuannya, yang dolar itu dari mana sih? Nah, gitu. Ini saya buka satu-satu. Terus kemudian setelah itu ada lagi setelah di Dribbble ini yang untuk slide design. Nah, terus yang apa namanya yang font gimana? Nah, yang letterhead. Nah, ini letterhead.
kita jualan font di web sendiri ada. Terus itu ada juga yang di ini, ada juga yang ikut platform orang, ya kan, di Creative Market. Creative Market ini. Nah, ini masih ke-share ya, ininya screen share-nya ya. Kira-kira, nah ini kayak gini. Jadi memang ini juga butuh waktu ya, istilahnya untuk mempelajari font seperti apa. Tapi ini supaya teman-teman tahu bahwa apa namanya memang banyak hal yang sebenarnya bisa kita jual lewat desain online. Apapun itu bentuknya, selama kita bisa kreatif dan kita tahu peluangnya, insya Allah kita akan bisa berhasil di situ, ya kan? Ini misalnya saya masuk ke sales gitu kan. Nah, ini contoh nih, contoh. Nah, ini kan bisa bisa teman-teman bisa cek, ya kan? Ini untuk harganya $25. Nah, earning yang kita dapat $15. Ya. Terus untuk potongannya, nah ini ada yang $12,5, $12,5, kita dapat kursinya 12,5 gitu. Gitu. Jadi ini bagi hasil dengan yang punya web ini. Gitu. Jadi kalau di situ harganya $25, kita nggak terus dapat $25 enggak, tapi bagi hasil. Jadi dibagi dua gitu. Setelah dibagi dua ya terus mungkin ini masih dikurangi sama pajak. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terus yang satu lagi ada yang namanya Fiverr. Nah, Fiverr.com. Ini adalah salah satu pintu rezeki online yang kami andalkan juga. Yang kami andalkan salah satunya. Gitu. Ini kira-kira. Jadi kita bisa jualan karikatur, ya kan. Kalau teman-teman yang senang bikin karikatur wajah, bisa dijual di sini. Mulai dari $5, $25, $60. Mungkin ya apa simpel-simpel aja gitu. Jadi apa namanya? Ini adalah yang studio ketiga yang ngerjain maskot e-sport itu tadi. Nah, untuk maskot e-sportnya itu yang ini. Ini. Kira-kira seperti ini. Portfolionya. Sampel-sampelnya seperti ini. Nah, ini yang pernah kita kerjain. Kita diselintas. Jadi beberapa apa namanya
beberapa desain-desain pintu rezeki desain online yang utama ya, beberapa yang utama. Selain itu banyak juga yang masuk dari email. Kalau yang triple tadi itu memang seringnya masuknya ke email. Terus, nah sekarang pertanyaannya, gimana maksudnya kalau kita bisa sampai ke tahap ini kan kayak gitu. Pertanyaannya kan kayak gitu. Kita butuh waktu buat belajar berapa tahun untuk kita bisa jualan dengan kualitas yang sama, ya kan, seperti itu, dan mengikuti apa yang sudah dilakukan. Gak apa-apa, itu namanya apa? Sebuah apa ya, desainer yang udah pro sekalipun, mereka awalnya juga pasti semuanya mulai dari nol kan, kayak gitu loh. Saya pun juga awalnya mungkin benar-benar yang awam gitu, yang benar-benar nggak ngerti apa-apa. Apalagi zaman dulu itu kan jualan desain itu nggak bisa seperti sekarang. Jualan desain itu harus sama produk, gitu. Jadi jualan offset ya, jadi cetak undangan atau cetak brosur, cetak kalender, cetak kaos. Jasa desainnya itu udah terkandung di produk itu kan. Gitu. Kalau kita sekarang udah sangat dimudahkan sekali dengan berbagai macam platform-platform ini, yang mana kita bisa maksimalkan untuk kita bisa jualan dan kita bisa dapetin dolar di sini. Gitu. Nah, di Fiverr ini sendiri sebenarnya banyak juga, maksudnya nggak hanya sekedar bikin logo atau apapun itu, bahkan misalnya nih, kalau teman-teman mau cek, ini bahkan sesimpel misalnya kita nyari remove background. Nah, teman-teman yang lagi belajar Photoshop, nah gitu kan, bisa nggak nih dijual? Oh, bisa. Di sini ada yang butuh tenaga itu. Nah, kan? I will remove background image. Nah, kan? Banyak tuh. I will remove background from image. Tuh. Ternyata hal sesimpel ini pun yang mungkin kita anggap itu remeh-temeh, ternyata di luar tuh banyak gitu yang butuh gitu kan. Nah, gitu. Nah, terus apa? Macam-macam ya. Pokoknya nanti teman-teman explore aja sendiri. Oke, kalau gitu kita coba masuk ke ini sekarang ya. Apa namanya? Kita coba masuk ke, nah, dari mana kita harus mulai? Ini kelihatan ya semuanya? Oke. Oke, pertanyaannya kan kayak gitu. Terus harus mulai dari mana nih? Kalau kita yang benar-benar dari nol, yang belum tahu apa-apa, cara belajarnya gimana dan lain sebagainya gitu. Harus mulai dari mana? Pasti banyak timbul pertanyaan di kepala teman-teman semua. Nah, ini nih. Poin pertama, ya. Poin pertama adalah penguasaan skill teknis software, ya. Penguasaan skill teknis software ini memang benar-benar mutlak ya. Nah, caranya gimana supaya bisa menguasainya? Ini memang dibutuhin kerja keras nih. Caranya lewat web tutorial atau YouTube atau sharing sesama desainer. Karena kalau teman-teman mau jualan ya, mau jualan jasa desain, tapi teman-teman sendiri belum merasa jago dalam mendesain, ya kan bagaimana kita bisa meyakinkan klien gitu bahwa dia mau memakai jasa kita kan kayak gitu ya. Ibarat kita mau jualan nasi goreng tapi kita sendiri nggak yakin nasi goreng kita tuh enak gitu loh. Ya kan?
Jadi gimana caranya kan kita harus bisa yakin bahwa apa yang kita jual itu memang layak gitu untuk si klien kan. Gitu. Caranya seperti apa, yaitu penguasaan skill teknis software yang itu bisa di banyak jam terbangnya lewat web tutorial ke YouTube. Itu nanti diikuti aja langkah-langkahnya. Banyak banget, mau pakai mau pakai software apalah gitu, dicari aja di YouTube tutorial mendesain yang senang bikin karakter gitu, tutorial bikin karakter untuk pemula. Nah, nanti kan bisa tuh muncul situ, nanti tinggal diikuti aja langkah-langkahnya, step-stepnya gitu. Terus kemudian teman-teman juga perlu ketemuan sama sesama desainer ya, sesama desainer ya. Jadi sesama desainer ini penting ya. Jadi karena apa? Karena kalau kita dalam satu circle komunitas itu akan saling menguatkan. Jadi ada kelemahan-kelemahan apa, ada tips dan trik apa, itu tuh kita akan saling memberikan informasi sehingga kita nggak merasa sendiri dan kita bisa maju dan berkembang bersama. Terus mungkin ada yang tanya, loh, apa nggak rugi tuh bagi tips dan trik? Nanti biayanya kesaing dong. Beda, cara berpikirnya beda. Karena kalau kita misalkan kita buka itu nasi goreng itu tadi ya, kita bocorin resepnya nih sama tetangga kita, terus tetangga kita buka nasi goreng yang sama persis dengan resep kita di sebelah kita. Nah, itu jadi masalah, ya kan? Karena apa? Karena otomatis kita jadi istilahnya punya pasar kita akan terenggut. Karena apa? Karena hanya dalam lingkup itu aja, gitu kan. Nah, tapi kalau ini kan lingkupnya global, ya, lingkupnya seluruh dunia. Jadi kalau udah kita ngomongin seluruh dunia, otomatis saingannya juga seluruh dunia, dari desainer-desainer dari seluruh dunia. Jadi kalau kita sharing-sharing itu ke orang-orang Indonesia dan orang-orang Indonesia yang maju, ya kan, yang tumbuh dan berkembang, itu kan otomatis memberikan citra baik, ya kan, untuk desainer Indonesia sendiri, kayak gitu. Di muka internasional lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang sering saya ketemu namanya desainer-desainer yang online itu, kalau misalkan berkomunitas, mereka sangat nggak pelit ilmu gitu. Jadi carilah circle sesama desainer untuk kita bisa saling sharing. Nah, ini step 1 diselesain dulu ya. Itu step 1 ini. Jangan buru-buru pindah ke step 2 gitu ya. Kalau step 1 tadi udah oke, kira-kira udah udah bosen nih ngikutin web tutorial mulu gitu. Pengenlah sekali-sekali bikin desain gitu kan, animasi gitu, anime misalkan gitu, karakter atau e-sport logo kayak tadi. Oh, udah boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi hanya perlu dicatat ya, ini kan ada tulisannya amati, tiru, dan modifikasi. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, step ini hanya untuk keperluan belajar, bukan untuk dijual ke klien. Karena amati dan tiru, nah tiru ini itu sebenarnya udah salah kalau akhirnya kita jual ke klien. Ya. Karena apa? Karena kalau kita udah meniru kerjaan orang, itu otomatis kita udah mengambil hak cipta atau ide orang lain yang kita ambil dan kita pakai untuk kepentingan komersil kita sendiri. Contohnya gini deh, teman-teman udah coba belajar desain selama bertahun-tahun ya kan. Habis itu aku kepingin bikin satu karya yang masterpiece gitu ya, yang pokoknya paling unik, yang belum pernah ada. Gitu. Habis itu teman-teman bikin ya kan, bikin jadi satu karya yang keren banget, banyak yang ngakui, dan teman-teman merasa puas gitu, wah puas hasilku belajar selama bertahun-tahun nggak percuma gitu ya kan. Habis itu udah tuh disimpan hasil karyanya.
Nah, udah, terus setelah itu pada suatu ketika teman-teman nggak sengaja di saat jalan-jalan di pasar malam ada kaos dengan desain masterpiece yang teman-teman bikin itu tadi. Nah, itu ada di situ, ya kan, di kaos. Harga mungkin 20 ribuan, 30 ribuan yang kaos karpet gitu ya, panas gitu mungkin ya. Itu gimana coba? Apa yang teman-teman rasain, ya kan? Desain yang digadang-gadang, dibangga-banggain, ternyata dicomot gitu aja sama orang, terus dijual tanpa seizin teman-teman yang bikin dengan istilahnya komersil si jualan kaos itu ya. Nah, itu kan berarti kan nggak etis ya. Jadi kesannya apa yang kita buat itu dicolong ya, dicuri. Nah, makanya itu hal yang sangat amat riskan di yang namanya desain grafis. Jadi jangan sekali-sekali ya yang namanya ambil gambar Google terus diedit terus dijual. Jangan ya. Karena apa? Google itu bahkan foto ya, foto sekalipun itu juga punya copyright. Jadi katakanlah ada foto habis itu difaktorin gitu, dibikin kayak vektor pemandangan, itu dijual dan diupload situs-situs microstock kayak Verific atau Shutterstock itu. Nah itu kan foto itu juga ada orang yang motret kan, orang yang motret itu pun juga punya effort, punya tenaga, punya usaha untuk bisa sampai ke lokasi itu dan dia motret sendiri gitu kan, pakai kameranya dia gitu, habis itu dia upload. Itu sama aja kan sebenarnya, itu namanya derivatif artwork. Nah itu ya dibolehin juga sebenarnya. Jadi itu tadi istilahnya sekaligus saya kasih edukasi soal etika bagaimana kita dalam sebagai seorang desainer gitu ya. Jadi kembali lagi ini tadi amati, tiru dan modifikasi itu apa? Supaya kita bisa mengamati dan meniru apa supaya tujuannya kita tahu bahwa oh ternyata sulit juga ya bikin desain kayak gini. Nah, gitu. Kan kita biasanya tuh melihat oh desain kayak gitu ya bisa aku bisa bikin. Itu ternyata setelah bikin sendiri oh susah juga ya. Nah, di situ ada kata wah susah juga. Itu tantangan aslinya, ya kan? Itu gimana caranya supaya teman-teman bisa dapat teknik yang pada akhirnya bisa menaklukkan tantangan itu tadi, ya kan? Setelah itu supaya apa? Supaya bisa mengetahui seberapa kompleks bikin desain. Seperti itu, gitu. Jadi teman-teman juga bisa menghargai sebuah desain. Oh ternyata kan susah ya bikin kayak gitu tuh. Misalkan vektor wajah atau apa, wah ternyata harus telaten ya kayak gitu. Gak hanya asal apa ngedit aja kayak gitu, ya kan. Terus modifikasi, kenapa Pak harus dimodifikasi? Ya siapa tahu teman-teman juga pengen apa namanya, pengen eksplorasi gitu kan, dengan adanya referensi yang teman-teman dapat dari desain-desain punya orang lain tadi. Gitu. Jadi amati, tiru dan modifikasi itu sekali lagi saya tekankan itu hanya untuk keperluan belajar, ya bukan untuk dijual ke klien. Supaya apa? Supaya kembali lagi ke step 1, penguasaan skill teknis software-nya kita makin matang, kemudian terus kita juga akhirnya bisa lebih menghargai yang namanya hasil karya, kemudian apa namanya kita juga hanya bisa memodifikasi atau kita istilahnya termotivasi untuk mengimprovisasi dari desain orang itu tadi. Jadi nggak hanya sekedar tiru doang. Nah, yang udah selama ini amati tiru plek, nah itu yang salah gitu ya. Udah amati tiru plek dijual lagi, kalau itu double lagi salah. Oke. Kemudian di step 3. Step 3 ini eksplorasi berbagai jenis desain. Nah, gitu. Maksudnya apa itu? Eksplorasi berbagai jenis desain. Nah, seperti yang teman-teman tadi cek di slide itu,
Itu kan ada desainnya macam-macam tuh kan. Ada UI UX, ada ilustrasi, ada 3D, ya kan. Apalagi 3D ini lagi naik daun pakai Blender. Lagi banyak yang butuh juga. Saya juga lagi butuh nih desainer 3D. Siapa tahu ada yang desain 3D situ, ya kan. Jadi eksplorasi dengan berbagai jenis desain itu tadi supaya apa? Supaya kita tuh memperbanyak referensi, supaya kita tuh mengenali diri sendiri bahwa kita tuh sebenarnya passionnya di mana sih gitu. Seperti saya dulu awalnya eksplorasi desain apapun saya coba, yang desain layout, yang desain logo, desain web, desain apa otomotif, apapun itu gitu. Tapi setelah saya coba, saya terpatok sama satu desain logo maskot. Nah, gitu. Jadi kenapa kok bisa saya terpatok? Karena memang saya kecilnya, seperti saya sudah ceritain tadi, saya kecil senang gambar. Gambarnya kan gambar-gambar komik juga gitu. Karena dulu kecil kan senang komik. Jadi komik itu kan lebih gambar kartun. Nah, kalau gambar kartun, kalau jualan komik kan berat ya, apalagi webtoon itu gambarnya harus banyak gitu kan. Sedangkan kalau gambar logo karakter itu kan istilahnya bisa menuangkan passion kita, ya kan. Jadi dari passionnya apa sih? Desain, ya iya benar desain. Tapi apa sih kategori yang paling disukai? Passion dari passion ya. Gitu. Ternyata yang saya sukai itu logo maskot yang berbau kartun gitu. Atau playful ya, fun. Kayak gitu. Jadi setelah kita udah bisa mengenali mana yang kita sukai, udah coba seriusi aja di bagian itu, nanti teman-teman pun juga akan jadi expert di situ. Jadi kalau dari saya sendiri sih, saya lebih mending teman-teman itu expert di satu bidang, ya kan, bidang desain, mau itu desain icon, mau itu desain layout, desain khusus sosmed katakanlah, atau desain khusus logo, itu apapun itu, tapi saya lebih spesifik untuk apa namanya dibikin spesifik gitu, keahliannya tuh apa gitu. Dan seperti itu nanti teman-teman akan lebih cepat muncul di permukaan, akan lebih cepat menonjol gitu. Seperti yang saya bilang tadi di dribble tadi, dulunya saya sempat bikin desain campur-campur, ada desain logo, packaging, ada desain apa namanya web, ada desain flyer, itu campur-campur kayak gitu dan sepi gitu. Job-job masuk tuh nggak sekencang sekarang. Saya lihat ternyata saya salah cara mainnya. Di sini itu yang lebih banyak diminati UI UX sama ilustrasi, atau aku malah apa istilahnya itu campur-campur nggak jelas gitu kan. Habis itu saya hapus semua, terus coba kasih desain-desain yang satu tema, maksudnya satu jalur lah ya, satu kategori UI UX tadi. Alhamdulillah dari situ langsung kelihatan growth-nya, banyak tawaran-tawaran masuk dan lain sebagainya. Oke, setelah itu kita masuk ke poin 4. Poin 4 itu apa? Jualan, ya kan? Kita kalau mau latihan terus, nggak jualan-jualan ya gimana kita dapat cuannya. Tapi untuk biar kita bisa jualan, otomatis kan kita harus mempersiapkan amunisi. Nah, cara persiapan amunisinya itu tadi, langkah-langkahnya. 1, menguasai skill teknis software. 2, latihan. Ini maksudnya itu aslinya latihan. Caranya gimana? Ya amati tiru dan modifikasi. Terus 3, eksplorasi dengan berbagai jenis desain untuk mengenali diri sendiri bahwa kita lebih passion
passionate di jenis desain apa. Gitu. Nah, setelah ketemu itu, kita tempat jualan. Jualan itu terbagi dari dua orientasi. Yang pertama orientasi service atau order atau menerima pesanan. Itu ada berbagai macam jenis, misal kayak kontes 99designs.com itu yang paling apa namanya, yang paling populer ya, mungkin teman-teman sudah tahu. Terus Fiverr itu seperti yang tadi saya ceritain tadi itu. Terus kemudian Dribbble yang seperti yang saya ceritain tadi juga di Dribbble. Kemudian Behance itu sama kayak Dribbble tapi dia lebih umum sih. Nah, kalau teman-teman pengen yang campur-campur mungkin di Behance cocok. Oke, terus kalau produk atau aset ini kita bikin dulu baru kita upload, dan setelah kita upload ada orang yang beli baru kita dapat duitnya. Kalau nggak ada yang beli gimana? Ya nggak dapat apa-apa. Ya karena memang resikonya di situ gitu. Kalau servis kan kita selesai kita dapat bayar langsung kan, langsung ibaratnya hasil kerja keras kita tuh langsung kerasa. Tapi kalau microstock itu atau produk atau aset itu apa namanya, kita ininya kalau produk atau aset itu microstock, kita jualan kita jualannya bikin dulu, dan itu hasilnya nggak akan kita nikmati langsung, ya kan? Dan ini nikmatinya itu besok-besok, baru kita ngerasa dapat duitnya gitu, dan itu dapatnya passive income. Tapi memang itu butuh waktu dan apa namanya nggak mudah lah ya, gitu. Nggak gampang untuk bisa apa namanya bisa seperti itu untuk, dan itu kan apa namanya, kita juga harus sabar. Ini soalnya kayak ini ya, kayak ngumpulin ini ya, ngumpulin apa ya istilahnya tuh, aset nabung ya, kayak nabung aset supaya kita jualan. Itu yang font tadi, yang letterhand tadi itu ini apa namanya, yang font tadi itu salah satu produk atau aset ya gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya itu jualan font tadi kan nggak langsung mesti laku ya gitu. Jadi harus butuh waktu gitu, butuh waktu. Oke, kemudian mohon jangan coret-coret di layar ya. Saya jadi nggak konsen. Kalau mau titip pesan, kirim-kirim salam di chat aja. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita masuk ke success story. Pasti teman-teman nggak kenal kan siapa ini Muhammad Rizky Taufik, kok kayak anak biasa aja gitu kan, kayak anak kampung mana gitu, mukanya juga sok-sokan kayak gitu kan. Jangan salah, jadi Muhammad Rizky Taufik ini dia itu dulu masih kelas 3 SMK, tapi penghasilan dia dalam sebulan udah mencapai $1.000 di Fiverr jualan sport logo dalam sebulan itu. Jadi dikala teman-temannya itu apa namanya, dikala teman-temannya itu pas lulusan ya kan, pas lulusan itu merayakan kelulusan dengan konvoi, pawai, pilok-pilokan seragam gitu, dia malah asik di rumah ngerjain revisian klien gitu. Dan semudah itu ya, umur dia masih kelas SMK kelas 3
Itu udah penghasilan $1.000 itu kan, siapa nggak yang nggak luar biasa gitu. Itu malah justru beliau inilah yang jadi motivasi saya untuk ikutan terjun di Fiverr tadi, di e-sport logo tadi. Nah, malah ini dia motivasi saya. Kayak gitu. Wah, waktu itu jadi sempat kayak gengsi gitu. Wah, masa sih anak kelas 3 SMA $1.000 loh per bulan. Masuk kalah sih ya, coba. Nah, gitu. Jualan di Fiverr bisa loh ternyata ya, $1.000 gitu. Apalagi pakai tim kan, bisa pasti akan lebih tuh. Alhamdulillah ternyata terbukti. Nah, sekarang yang di Vektor Fiverr itu ada 10 orang gitu. Gitu. Terus kemudian ini untuk ini aja ya, untuk motivasi aja, untuk motivasi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat, wah susah nih ya, gitu. Gimana saya udah istilahnya belum berpengalaman gitu. Ya, ini nyatanya dia masih usia muda aja, tapi istilahnya dia mau untuk Pak belajar Aryo, gitu. Ya kan? mungkin share screen-nya masih stuck di Fiverr. Oh, di Fiverr? Ya. Oh ya, sebentar. Sebentar. Oh, berarti dia masuk ke ini. Masuknya ke web. Sebentar. Ya bisa sekarang? Sudah bisa belum? Siap, sudah. Oke. Ya, jadi apa namanya? Ya, seperti yang sudah saya jelasin tadi. Sebenarnya ini slide-nya cuman panduan dari apa yang saya jelasin aja kok. Jadi nggak penting-penting amat gitu. Nah, ini kan. Semuanya udah sesuai dengan apa yang saya jelasin tadi. Ini jualan ya kan, service order, contest, ini produk aset, Microsoft Shutterstock Marketplace. Gitu. Nah ini success story. Seperti yang saya bilang tadi. Gitu. Terus selanjutnya yang mungkin yang terakhir success story terakhir. Nah, ini adalah salah satu mantan karyawan saya yang dulunya waktu join di Letterhand Studio itu apa namanya dia masih kelas 2 SMK. Jadi dia masuk setelah selesai sekolah, pulang bentar terus balik ke studio kerja sampai malam, sampai jam 9 malam. Kayak gitu terus sampai setiap hari, kecuali hari Minggu ya. Kayak gitu. Terus akhirnya di kelas 3 SMK-nya dia udah mulai jualan font sendiri, ya kan? Karena kan dia udah belajar banyak di apa namanya pas selama dia udah kerja itu mulai dari kelas 2 SMK. Nah, dia udah bisa jualan font sendiri, tapi masih ikut jadi karyawan waktu itu. Tapi dia izin ke saya, Mas, saya tak jualan font sendiri ya, jual apa di creative market, saya buka shop sendiri. Oh iya silakan, nggak apa-apa gitu. Jadi kita jujur-jujuran aja, yang penting nggak konflik gitu dengan desain kita gitu, dengan apa jam kerja kita. Gitu. Nah terus kemudian apa namanya di setelah itu di kelas 3 dia masuk kuliah, dia udah bayar kuliah sendiri. Yang bayar kuliahnya itu udah berapa 20 jutaan kalau nggak salah.
dari hasil dia jualan font itu, nabung. Dia udah bisa beli kendaraan sendiri, ya kan? Bisa beli MacBook sendiri gitu. Dari hasil jualan font, dan dia masih tetap di karyawan waktu itu. Begitu terus sampai bertahan sampai beberapa tahun, dan sekarang dia udah resign dari Letterhand dan buka studio sendiri sekarang. Jadi dia udah hire dan rekrut orang sendiri dengan usia berapa sekarang? 23 kayaknya, 23 atau 24. Oke, nah ini ada kata-kata yang bisa menjadi motivasi buat teman-teman bahwa setiap expert atau apa istilahnya itu profesional ya, itu tuh dulunya itu juga pemula juga gitu. Misalnya kalau teman-teman merasa minder ya itu tadi, wah susah nih karena jangan salah gitu loh. Mereka itu yang tadi saya sebutin awalnya juga dari beginner juga gitu, dia nggak ngerti apa-apa gitu. Saya pun juga kayak gitu loh. Mana pernah dulu saya kepikiran atas izin Allah bisa masuk gig Andy gitu kan. Mana pernah itu saya kepikiran aja nggak pernah, maksudnya siapa saya sih kayak gitu. Tapi kan ya itu loh namanya misteri ilahi ya kan, kita nggak ngerti gitu jalan ini seperti apa gitu. Tapi ya itu tadi intinya quotes ini untuk memotivasi teman-teman yang lagi mulai bahwa yang sekarang udah jago-jago dulunya awalnya juga sama seperti teman-teman juga gitu, yang lagi mulai gitu. Jadi makanya istilahnya kalian pun juga akan bisa menjadi seorang expert seperti mereka gitu. Nah, tinggal dilihat aja tuh caranya gimana, terus apa namanya polanya seperti apa, tips dan triknya seperti apa gitu. Itu teman-teman coba cek tuh di grup-grup gitu. Misalkan nih, teman-teman pengen aku coba mau fokus ke Fiverr gitu. Ya udah, kalau misalkan mau fokus ke situ, buka tuh, masuk ke grup-grup di Facebook di Fiverr Seller Indonesia atau apa gitu. Itu kan di situ banyak banget tuh tips dan trik yang udah di-sharekan dari teman-teman member sana. Tips pecah telur loh, itu kan ada tuh. Ya memang pecah telur, jadi gimana kita dapat orderan pertama kan gitu. Itu ada kayak gitu. Terus tips gimana supaya dapat apa gitu, bisa dapetin klien dan lain sebagainya. Di situ banyak yang udah sharing tips dan trik. Terus tapi quote ini juga bisa berlaku buat teman-teman yang udah sukses nantinya. Karena apa? Karena supaya kita tuh juga tetap bisa melihat ke bawah gitu, bahwa kita jangan sombong lah gitu. Kita jangan sombong, dan kita kalau terhadap teman-teman yang baru belajar, baru mau memulai kayak gitu tuh, kita nggak boleh terus bukan level aku nih. Aku sekarang levelnya sama yang jago-jago, yang expert gitu. Kalau yang newbie udah sampai yang newbie sana kumpulnya. Itu, nah kalau kayak gitu kan repot gitu. Jadi ada sifat sombong gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi kalian juga harus tetap sadar bahwa ya itu tadi yang udah jadi expert tuh awalnya juga sama kayak yang dulunya sempat jadi newbie gitu. Jadi itu akhirnya membuat kita jadi nggak sombong. Jadi dua sisi yang apa kebermanfaatannya dari quote ini. Yang pertama itu supaya kita jadi motivasi bahwa kita pun semua bisa jadi expert, yang penting kita usaha. Yang kedua, setelah jadi expert kita tetap kembali lagi, kita nggak boleh sombong. Oke, ini teman-teman kalau mau cek apa namanya beberapa e-book ya, e-book atau PDF tentang seputar desain online itu udah saya rangkum menjadi dalam satu folder, dan teman-teman bisa akses di alamat URL ini s.id/creative sharing kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman cek
teman-teman cek bahwa nanti di situ ada banyak apa namanya informasi atau e-book atau PDF yang bisa teman-teman buka, tapi malah jangan malah terus jadi bingung ya. Coba aja ya buat pandangan-pandangan aja lah, buat dibaca-baca terus kira-kira mana yang membuat teman-teman yang lebih tertarik di mana gitu. Coba serius sih gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya, matur nuwun. Mohon maaf tadi ada sedikit salah apa namanya kesalahan teknis ya. Makanya tadi ada tulisan coret-coret di layar keyboard. Ternyata memang screen-nya yang stuck gitu. Oke, terima kasih. Monggo dilanjut kelasnya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Aryo atas wawasan-wawasan baru yang mungkin baru kami dapatkan saat ini. Kemudian selanjutnya mungkin dari peserta ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa langsung di kolom chat atau Bingung yang mau ditanyain apa? Oh ini, apa mau tanya? Apakah harus memiliki skill bahasa Inggris untuk freelance? Oke, langsung saya dijawab. Nggak harus, kok bisa ya? Soalnya pakai Google Translate kan bisa. Saya dulu awal memulai karir di desain online juga pakai Google Translate gitu. Dan Google Translate sekarang juga udah sangat canggih banget. Nggak kayak dulu kadang masih suka error. Jadi apa yang kita ketik Indonesia itu misalkan nggak pas dikit itu hasil bahasa Inggrisnya itu beda sama yang kita inginkan. Kalau sekarang nggak. Jadi yang penting kita ngetik bahasa Indonesianya itu sebelum diinggriskan itu dengan bahasa Indonesia yang baku. Ya. Jadi jangan dengan bahasa-bahasa yang gaul atau bahasa milenial gitu. Google Translate-nya error enggak. Jadi, makanya sesuai dengan ejaan EYD supaya itu nanti hasil translate-nya benar. Nah, nanti itu kalau kita udah terbiasa pakai Google Translate gitu nanti kan kita lama-lama jadi hafal dengan sendirinya. Karena apa? Karena kosakata yang kita pakai untuk di dunia desain itu ya seputarnya itu aja sebenarnya. Akhirnya mau nggak mau kita sendiri jadi terlatih. Oke, itu. Nah, gimana cara mematok harga bagi freelancer? Apakah ada perhitungan